ganteng terus. Ngejreng sih. Yeay, Mitra Zaman Siar masih ada Tere nih. Ada Bang Betot juga. Kita masih ada di gelaran Bang Jamal ya Bang ya. Bangun jangan malas. Seperti janji kita ya, Ya, ya. seperti janji kita di jam 10 ini gelaran Bang Jamal Yes. bakal berbincang-bincang seru nih. Mau tahu sama siapa Bang? Ya, pasti tadi. Pasti Mitra bertanya-tanya kan, Dengan kita siapa? kemana nih dari tadi ya. Iya. Kita persiapan untuk talk show bersama Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Mau langsung disapa aja. Oh, boleh. Langsung disapa. Ada siapa, Re? Ada siapa Kayaknya ya? ada Babang ganteng, Re. Yang pasti bukan lo ya? Bukan gua, Re. Gua ngaku deh. Oh enggak, Iya. lu juga ganteng kok Gua juga Bang. ganteng. Dari sedotan kalau gua, Re. Atau Bang Jerry. Ayo, Re, langsung Iya. disapa, Re. Oke baik, selamat siang, selamat datang kepada Bapak Endro ya. Bapak Endro Adi Nugroho SH, selamat datang Bapak. Di Radio El Gangga. Endro Adi Anggoro, maaf. Endro Anggoro. Panggilnya apa, Bang Endro? Bang Jadi Endro. aku bilangnya apa ya? Endro ataupun Angga. Oke. Panggilnya Angga, Bang Angga Bapak aja ya. Endro Iya, Adi Endro aja. Anggoro. Endro. Iya. Bang Bapak- Endro aja. Bapak Bang Endro. Bang Endro. Karena lebih gaani lagi. Dipanggil Bang nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Betawi banget ya. Iya, karena kan El Gangga aja adanya di Bekasi. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bang Endro? Alhamdulillah baik. Wih, sehat, Perjalanan lancar semangat. dari Kejaksaan. Wah, lancar banget. Kayak jalan kaki nih ya kalau dari Jadi cepat-cepat langsung Iya. sampai sini. Iya. Sebenarnya berangkat tadi setengah jam 15 menit nyampe kali ya ke sini. Sampai. Cuman kan harus briefing dulu. Oh iya, oke. dong. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol Iya. seru buat Mitra Zaman Siar. Jadi wajib banget buat Iya. pantengin Yang ya. kita bahas, Re, adalah Re. Hari Iya, ini, Re. jadi hari ini kita akan berbincang-bincang nih tentang penyuluhan hukum atau jaksa menyapa seperti beberapa hari yang lalu juga ada Iya. jaksa menyapa juga nih ya. Iya. Tentang hukum pidana terhadap kejahatan cyberbullying. Tuh. Dan udah nggak perlu lama-lama lagi nih, kita Iya. langsung aja. Oh iya, sekarang tentang bullying ya. Iya, bullying. Kalau yang Bullying. kemarin itu tentang restoratif itu kemarin ya. Iya, Yang kemarin restoratif justice itu ya. justice. Oh iya, Iya. iya. Waduh, sekarang tentang bullying. Tapi sekarang beda. Beda, sekarang narasumbernya beda. Ada Iya. Bang Endro, Bang Endro. Adi Anggoro. Wah, keren banget namanya Bang Endro. Oke, langsung, Re. Iya baik, Bang Endro, boleh langsung ditanya nih sama Tere. Ini Tere dan ini Bang Betot ya. Iya. Nanti pokoknya kita ngobrol agak serius tapi santai nggak apa-apa Serius ya. tapi santai aja. Oke. Nah, pagi ini kan tema kita adalah cyberbullying. Nah, sebenarnya cyberbullying itu apa sih? Jadi buat Mitra Zaman Siar nih yang mungkin pengen tahu tentang cyberbullying, terus hukumnya gitu ya, tentang kejahatan cyberbullying ini wajib banget nih pantengin karena mau dijelasin langsung nih. Ya, sebelum Bang Hendro jelaskan, nanti juga Mitra bisa bertanya di WhatsApp-nya El Gangga di Iya, 08 111 86 1003 ya, Re, ya. Betul. Oke. Silakan. Boleh langsung Bang Ya. Endro? Iya. Siap. Mohon izin, terima kasih atas waktunya Ya. Iya. Abang Betot dan Pak Mbak Ibu Tere Tere. ya. Kami dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ya. Iya. Untuk mohon izin, saya Endro Adi Anggoro. Di sini saya seorang jaksa di sini akan menyampaikan bagaimana apa yang dimaksud dengan cyberbullying. Ya, baru-baru ini kan sering adanya berita tentang bullying, gitu. Iya. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, Iya. betul. Ternyata mungkin ada bentuknya suatu bentuk kekerasan. Kekerasan Betul. yang nyata itu ada secara fisik. Nah, di sini ada kekerasan non fisik. Nah, Oke. dapat berupa verbal itu maupun yang mengarah ke soal psikologis lah. Iya, iya. Nah, di sini yang non fisik bisa terjadi di dunia maya. Oke, Dunia yang maya paling di sini seperti dunia teknologi ya, seperti sekarang. Kayak sosial media begitu ya, Bang Hendro. Bentuknya bisa dalam bentuk tulisan ataupun apa. Ada intimidasi bagi korban itu mengalami intimidasi, kemudian pelecehan ataupun perlakuan kasar. Oke. Ya. Baik secara verbal yang dilakukan pada intinya di dunia maya. Oke. Di dunia
teknologi internet. Iya. Ya, jadi pada intinya cyberbullying sendiri adalah perlakuan bully ya, Iya. termasuk kejahatan ya, Pak ya, Bang, Pak Bang. Iya. Ya, Karena ada kejahatan secara tertulis yang bisa kita lihat di media sosial. Gitu. Sedangkan kalau bully sendiri itu berarti langsung ya, Langsung. adalah kejahatan yang fisik. langsung secara fisik gitu. Iya. Bisa kekerasan secara fisik, udah seperti apa tindakan-tindakan fisik yang lainnya. Kayak pelecehan juga, kayak juga. pelakuan kasar juga gitu ya Bang Hendro ya. Iya, oke. Termasuk jenis kekerasan juga. Iya. Jadi keduanya ini adalah hal yang berbahaya sebenarnya. Jadi ada pencemaran nama baik, Pencemaran nama baik intimidasi yang menjelek-jelekan. dan merugikan. Ini sangat merugikan. Termasuk jenis yang merugikan. Oke. Nah, yang siapa saja nih, Bang, yang bisa jadi pelaku atau korban cyberbullying? Ya, untuk sekarang, untuk kemajuan teknologi yang sekarang Iya. di dunia internet ini, semua mungkin bisa masuk ke dalam Pelakunya. pelakunya. Bisa jadi pelakunya. Bisa jadi pelakunya. Jadi harus waspada. Walaupun ada dewasa yang sudah umur di atas 18 tahun. Oke. Nah, anak-anak pun bisa karena sekarang HP udah dipegang anak-anak. Iya. Mungkin secara kelompok. Betul. Kita emosi aja dengan ngetik kayak gitu, itu juga sudah termasuk dengan cyberbullying. Cyberbullying. Yang penting itu mengarah antara korbannya, antara perseorangan, korban negara juga bisa seperti itu. Oke. Menjelekkan antara negara, antara suku, ras, bangsa dan lainnya Nah, sebagainya. itu yang nggak boleh. Oh, itu juga termasuk ya. Sara ya, Sara, berarti itu yang ya, Sara mengandung juga Sara itu. mengandung Sara itu juga termasuk dalam cyberbullying. Cyberbullying juga. Oke, nah kan kita udah tahu nih ya pengertian cyberbullying sendiri, yaitu pelecehan atau intimidasi di dunia cyber atau digital. Yang pengen ditanya ini ya Pak, biasanya cyberbullying itu terjadi lewat media apa aja biasanya? Biasanya melalui media yang seperti yang aplikasi yang udah Aplikasi yang paling sering ya? digunakan ya. Seperti yang masuk ke ya Facebook ataupun Instagram dan lain Oke, sebagainya. Iya. itu yang paling sering ditemukan ya Pak ya? Yang berita-berita gitu di website ya, itu kan mungkin bisa di Dan memang banyak banget ya Bang ya. Iya. Kalau misalnya ada berita, contoh aja kali ya Bang ya, ada artis tersandung ini, itu banyak, itu termasuk juga tuh kalau sampai dikata-katain, diiniin, itu termasuk dalam cyberbullying juga. ya termasuk yang penting ada apa buktinya, kemudian yang pihak dirugikan merasa dirugikan jadi bisa melaporkan ya. Oke, tapi kalau misalnya tidak, kemudian- kalau misalnya tidak dilaporkan berarti maksudnya nggak bisa diusut gitu ya? Ya, tidak bisa diusut karena harus melalui aduan dan pihak yang berwajib tentunya akan melaksanakan tugas dan Jadi tanggung jawab. intinya yang penting salah satu pihak tidak dirugikan gitu ya. Apabila dirugikan dia bisa melapor gitu ya Bang Hendro ya. melaporkan. Berarti kita kan di sosial media ini nggak sembarangan dong Bang ya? Iya. Nggak sembarangan Nggak banget. boleh sembarangan ngomong, nggak boleh sembarangan ngetik ya. Iya. Dasari Bang, itu dengan biasanya tindakan lanjut ini setelah nanti kita melapor, ini pihak pelapor ini harus ke kepolisian dulu apa langsung ke kejaksaan biasanya? Bang Hendro? Biasanya kalau ini terjadi. termasuk tindak pidana umum ya, Mas. Jadi mungkin melalui penyelidikan terlebih dahulu, melalui prosedurnya. kepolisian seperti gitu itu, kemudian prosedurnya ya. pemberkasan penyidikan selesai baru dikirimkan ke kejaksaan seperti itu, berkas perkara dikirimkan ke kejaksaan, kemudian diteliti, kalau udah lengkap kita beritahukan kepada kepolisian, bisa diajukan tidak, dan apabila ancamannya lebih dari 5 tahun dan sangat merugikan korban Oke, yang ataupun negara ataupun suku agama ras bangsa tersebut, ya. tentunya akan dinaikkan melalui proses peradilan seperti itu. Oke. Tuh, Jadi- mitra zaman siar ya. Benar-benar harus dijaga ya jaringnya ya. Sosial media kita jaga banget nih ya. Benar-benar kita nggak boleh sembarangan banget Untuk di sekarang Bekasi ini. sendiri kasusnya ada banyak nggak nih? Udah pernah dapat laporan atau udah dapat kasus kayak gini belum nih? Kayaknya Bang? bullying juga emang lagi. Ya, biasanya kalau sekarang malah lebih ke arah kekerasan, secara Kekerasan. fisik. Fisik. Oke. Kemudian kalau untuk cyberbullying belum banyak gitu. Mungkin dulu Kalau dahulu bisa pernah jangan ada. ya. Jangan. Kalau bisa jangan sampai gitu. Makanya bagus dengan Kejaksaan Kota Bekasi hadir nih bagus memberitahukan kepada masyarakat banyak Iya. bahwa ini jangan nggak benar, ini jangan Iya. dicontoh. Untuk berhati-hati dalam bermain sosial Bermain media. sosial media. Karena ternyata cyberbullying itu ada undang-undangnya ya. Iya. Ada maksudnya kalau
kalau yang dikatain sakit hati ya, istilah katanya ya Bang ya. Bisa melapor. Lu bisa dipenjara Bang Itu gitu. dia. Makanya gue kadang kalau ngetik gue hati-hati, Re. Iya harus hati-hati. Ya, apa namanya Pak Endro, Bapak lah. Kalau lu bapak nggak apa-apa muda. Kalau gue abang aja, karena Bang Hendro pasti di bawah gue. Gak apa-apa ya, Pak Endro ya. Bang Hendro sama aja. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi karena bakalan ada yang mau lewat dulu dan buat mitra juga yang mau bertanya, nanti kita ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Nanti ada mitra Zaman Siar yang mungkin ingin tanya-tanya soal cyberbullying. Boleh. Nanti akan dibuka di segmen, pokoknya nanti ada segmennya buat buka buat buka pertanyaan. Jadi buat mitra yang mau tanya boleh langsung dikirim di mana Bang? Ya, di 0811861003 mitra ya. Ya, jadi ini hari ini temanya adalah tentang penyuluhan tentang hukum pidana terhadap kejahatan cyberbullying. Iya. Jadi buat mitra harus banget wajib pantengin banget nih, apalagi yang punya anak ya. Iya, itu harus dijaga. Punya anak remaja ya biasanya. Bener. Jadi nggak cuma buat anak remaja aja, buat kita semua juga ya. Iya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Yeay. Balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Masih ada Tere di sini. Ada Bang Betot juga. Kita lagi berbincang. Ya sekarang nambah satu lagi pesertanya. Terlambat ya Re ya. Kalau Terlambat. Karena inget tadi nggak jalan kalau- dari kejaksaan Iya. agak macet. Kalau katanya. zaman sekolah dulu terlambat ngapain tahu nggak? Di setrap. Kita jangan kasih masuk aja kali ya. Sekarang kita setrap, kita suruh ngomong. Ada siapa Re? Datang aja Ada Re. Bapak Oscar Adrian, selamat Pagi siang, menjelang selamat datang Pak Iya, Oscar. selamat pagi Mbak Nah. Tere dan Bang Beto. Asik. Ketemu asik. lagi kita ya. Iya, Ketemu mohon lagi. maaf tapi ada kegiatan lain sedikit di Tuh, kantor yang ada menyebabkan kegiatan. agak telat. Agak Oke, telat. tidak apa-apa. Dimaafkan. Saya kira macet dari kejaksaan kemarin. Cuman tadi 2 lawan 1, kadang 2 lawan 2. Oke. Nah, oke. Kasihan tadi Bapak Endro Kita sendiri. kerubutin. Oke Re, kita lanjut lagi Re. Lanjut lagi. Kita buat mitra Zaman Siar yang baru bergabung boleh. dan pengen tahu kita lagi berbincang tentang apa sih. Jadi tema kita hari ini adalah penyuluhan hukum dari program Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tentang hukum pidana terhadap kejahatan cyberbullying. Tadi sudah dijelaskan apa itu cyberbullying ya. Iya. Dan mau nanya lagi nih, terserah ada sekarang Pak Endro apa Enggak. Pak Oscar Iya, ya. nggak Mungkin Pak apa-apa. Oscar kali yang baru datang ya. Oke, Mbak. Boleh disebutkan nih jenis-jenis cyberbullying itu apa aja sih? Oh, jadi di dalam cyberbullying sendiri itu mempunyai jenis-jenis di antara lain contohnya flaming. Oke. Dapat diartikan sebagai penghinaan atau rude, komentar kasar lah ya terhadap orang lain yang secara berlebihan yang berupa provokasi, ejekan maupun penghinaan yang menyinggung orang lain. Kemudian adanya harassment atau gangguan, yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS maupun pesan teks di jaring sosial yang dilakukan secara kontinuitas atau terus-menerus. Terus menerus. Ya. Oke. Kemudian ada cyber stalking yang merupakan gangguan atau pencemaran nama baik seseorang secara intens yang membuat orang itu ketakutan. Oke. Sama kayak penguntit gitu ya? Iya. Oke. Kemudian ada denigration atau pencemaran nama baik Oke. yang proses mengumbar kejelekan orang lain itu di internet. Jadi dia maksudnya untuk merusak reputasi orang tersebut dan nama baik orang tersebut. Oke. Kemudian terakhir ada impersonation. Iya. Itu merupakan peniruan di mana orang tersebut mencatut nama orang lain atau berpura-pura menjadi orang tersebut dan mengirimkan suatu pesan atau status yang tidak baik. Kemudian terakhir ada outing. Oke. Outing itu merupakan menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto orang lain Oke. dengan tipu daya, tricky, Oke. sehingga memujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu rahasia atau foto orang tersebut. Mungkin ada 6 ya jenis-jenis Jenis-jenis cyberbullying. Iya. Saya kira cyberbullying itu hanya kita ngata-ngatain orang aja di apa namanya di sosial media gitu. Salah Ternyata satunya, ya. ada jenis-jenisnya ya. Ada jenis-jenisnya. Ada banyak sekali itu ya, yang termasuk nanti kalau misalnya si korban melapor itu bisa kena hukum pidana. Bisa.
Jadi bukan penyakit aja, banyak jenisnya Re ya. Ini juga ya banyak juga ya Re ya. Iya. Ya, jadi Dan kita baru jadi tahu, kita iya, jadi tahu nih. Re. jadi tahu nih Mitra Zamansiar jadi tahu Iya. kalau ternyata contoh ya Pak, seperti tadi yang dibilang bagian apa tuh, jenis apa yang pakai foto orang terus menyebarkan berita yang tidak baik. Contohnya kayak penipuan berarti ya Pak ya. Outing itu. Oke, masuknya penipuan. Iya, udah bisa sih kayaknya itu dilaporkan ya, Kak. Tapi bisa diusut kalau pelapornya banyak atau bagaimana nih? Atau kalau cuma sendiri gitu yang ngelaporin, bisa nggak diusut? Bisa. Kan korban tuh bisa individu atau kelompok. Oke. Kalau sendiri biasanya suka mager Pak. Mereka mau melaporkannya cuma ya sendirian gitu. Tapi biasanya kebanyakan berkelompok ya Pak ya. Berarti mengumpulkan banyak korban gitu. Korbannya dikumpulin dulu baru bisa melaporkan. Bisa kayak gitu biasanya. Bisa. Oke. Jadi Bang Petot ada yang ditanyain? Iya, ini nih, ada nggak sih aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang cyberbullying ini, Pak Yani? Untuk cyberbullying ini pengaturan hukumnya terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Semuanya tercakup di dalam itu, mau ada pendistribusian elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang ada muatan pemerasan atau pengancaman, terus ada yang menimbulkan rasa kebencian dan sebagainya. Semuanya ada wadahnya di dalam undang-undang ITE tersebut. Jadi buat Mitra Zamansiar mungkin yang pernah mengalami ya, bisa langsung melaporkannya ya. Bisa langsung. Asal ada bukti permulaan yang cukup. Oh iya, bukti seperti chat. Iya. Terus kalau kayak yang di sosial media juga sama itu. Sama. Bukti-bukti ininya juga, bukti-bukti penghinaannya dan lain-lainnya. Itu di dunia maya terjadinya. Oh, terjadi di dunia maya. Berarti kalau yang tidak terjadi di dunia maya, bukan cyberbullying namanya. Bukan cyberbullying, itu bullying. Oh ya, bullying. bullying. Bullying gitu ya. Tapi dua-duanya juga tidak diperbolehkan ya, maksudnya nggak boleh. Ini salah satu tindak kejahatan gitu ya, Pak ya. Karena maupun baik bullying maupun cyberbullying itu yang kita permasalahan itu kan dampak akibat dari perbuatan tersebut. Baik. Kalau untuk ininya sendiri Pak, konsultasinya sendiri kemana nih biasanya nih? Bisa langsung kemana nih? Untuk misalnya seseorang ada menerima ancaman atau pencemaran nama baik atau sebagainya yang menimbulkan keonaran, itu bisa pertama laporkan ke kepolisian dulu. Kepolisian terlebih dahulu. Ke penyidik dulu ya. Nanti dari mereka ditanyakan apa aja alat bukti yang mereka punya, minimal 2 alat bukti, atau penyidik yang menggali lebih dalam mengenai alat bukti tersebut dan punya barang bukti pelapor tersebut. Jadi jangan ragu ya Mitra. Jangan ragu. Kalau merasa sangat dirugikan nih ya dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Karena dampak cyberbullying ini tidak langsung kena, misalnya orang di kata-kata yang dipakai fotonya tanpa izin, terus kan di dalam waktu yang lama orang tersebut belum mengetahui, sedangkan orang lain berikutnya udah tahu kan, ternyata media sosialnya kena hack. Jadi bisa jadi menimbulkan stres atau gangguan kejiwaan orang tersebut yang menjadi korban, dan ujung-ujung bisa dampak pernah kejadian itu bunuh diri. Iya betul. Bisa yang mentalnya mungkin mental ininya terganggu karena ada beberapa foto yang mungkin disebarkan yang tidak foto-foto pribadi atau bagaimana. Itu udah pasti itu ya. Entah dibuat status atau bagaimana ya Pak ya, dengan kata-kata yang tidak baik gitu. Karena zaman sekarang itu teknologi sudah canggih. Canggih sekali. Menggunakan AI aja sudah potong dari kepala aja di bawah bisa diganti. Nah, untuk AI itu sendiri dia termasuk cyberbullying juga nggak kalau orang yang diganti itu? Peruntukannya, kalau penggunaannya salah ya tetap masuk kategori cyberbullying karena ditujukan untuk yang tidak benar, tidak baik. Menyebarluaskan video juga termasuk dengan cyberbullying.
Oke. Jadi cukup jelas ya. Ternyata cyberbullying itu berdampak sekali buat ini ya, buat seseorang yang mungkin menjadi korbannya ya. Iya. Bang Endro, kenapa senyum-senyum aja? Iya. Ada yang mau ditambahin mungkin? Bang Hendro mau ditambahin boleh, karena memang Mitra Zaman Siar ini bener-bener banget ya. Jadi kita nggak sembarangan sekarang untuk bermain sosial media, Mang Re. Ini gue setuju banget, Re. Karena kadang-kadang Harus diedukasi ya. orang itu kadang-kadang nggak ngerem gitu, Re. Nggak ngerem, nggak pikir sebab dan akibatnya. Gitu. Ya begitu Bang Hendro ya. Ya, kita sebab akibat dan akibatnya tersebut akan timbul karena melakukan memenuhi suatu bentuk pidana, unsur pidana masuk dalam cyberbullying tersebut itu disampaikan. Iya. Seperti mendistribusikan, membagikan, kemudian di media sosial termasuk melalui alat-alat elektronik, melalui SMS ataupun email ataupun melalui media sosial lainnya seperti itu ya. Iya. Iya, oke. Iya. Jadi lewat nggak lewatnya banyak banget ini, Re. Bisa lewat di Dan segala. baru tahu juga dari email juga bisa ya. Itu lewat Media banyak banget. Biasanya kasusnya seperti apa tuh kalau dari email? Kalau dari email biasanya scamming gitu Mbak. Ada suatu teks web itu kalau diklik dia bisa membajak misalnya dari HP, handphone kita bisa isinya bisa Kayaknya dibajak. belum lama ini juga sering rame nih di WhatsApp juga ya. Ya WhatsApp juga. Tentang undangan tuh. Iya, undangan. Undangan pernikahan. Kayaknya ini kasusnya ini ya. Undangan pernikahan ini lagi rame nih. Tapi ada nggak yang ngelaporin tuh yang tentang undangan pernikahan? Yang ngelapor banyak tapi tracing penelusuran tentang orangnya itu agak susah emang Mbak kalau untuk Mencari APK tersebut. Tapi beberapa jejaring mereka tuh ada sindikat jaringan. Jadi biasanya terkoneksi ke luar negeri juga. Iya. Jangan diklik. Jangan diklik. Iya. Jangan Bang Hendro, tapi itu canggih banget ya. Kita tiba ngeklik aja data kita bisa langsung kesadap oleh diri. Enggak, karena kan mungkin pengguna media sosial itu kan nggak cuma anak muda, anak sekarang doang kan. Maksudnya untuk orang-orang yang sudah lansia, yang mungkin sudah berumur, main klik aja gitu kan, gitu itu merugikan sekali jatuhnya jadinya. Sangat merugikan. Seperti telepon penipuan juga kan. Pak, anak bapak di anak bapak nih di kantor polisi gitu kan. Pernah nggak sih dapat kasus yang kayak gitu? Ada apa? Tapi untuk kasusnya sendiri di Kota Bekasi belum ada masuk yang kayak gitu. oh ya jangan, Mungkin kalau daerah itu lain jangan ada. Bekasi ya. Ya meskipun Bekasi beritanya kadang ada apa yang aneh-aneh. Tapi kalau bisa jangan ya Pak ya. Jangan sampai Ya. terjadi ya. Oh ya, jadi ini sebentar mau ada yang lewat dulu Ya, nanti kita sebentar lanjut lagi. karena nanti abis ini Tere sama Bang Batot bakal bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp kita di 0811186003. Oke. Jadi buat bapak-bapak nih, Bapak Jangan Endro kemana-mana. dan Bapak Oskar juga ditampung dulu kata-katanya. Iya. Nanti kita bakal balik lagi tentunya. Yuk. Jadi tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Ye. Balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Oke Tere, kita lanjut lagi seru banget nih Re ya. Lanjut lagi masih dengan Bapak Oscar dan juga dengan Bapak Endro. Ini Re penting banget buat kita sebagai orang tua untuk kita sampaikan kepada anak kita Re. Iya. Jangan sembarangan bermain sosial media. Iya, jangan asal ngetik. Jangan gitu. asal ngetik gitu ya. Nggak cuma buat anak muda aja, buat bapak-bapak kayak lu Bang juga Iya, sama. Kalau kalau lagi gua udah emosi tahu. ntar Oh, gue sih udah pasti meredam. enggak. Oke deh, kita lanjut. Sekarang main kita game mau buka ini Ya, ya, ada mau segmen buka pertanyaan. segmen pertanyaan dari Mitra kita, ya, dari Mitra nih ya. Siap. Silakan. Nah, mungkin dari Bapak Endro dulu kali ya. Pak Endro boleh, ya. Pak Oca boleh, dua-duanya Ya, deh boleh dah, deh. siapa dah? Siapa Mungkin aja, Bapak yang silakan. ini juga boleh menjawab. Sanas juga tim Hore juga boleh, nggak apa-apa Nas ya, silakan aja, santai aja. Ada pertanyaan dari Lia nih di Bekasi Utara ya. Mau nanya dong Pak, gimana sih cara memberantas cyberbullying gitu? Caranya bagaimana Pak? Waduh, ini kita Mungkin harus tahu. penasaran kali. Dia mau juga nih mau ikutan membantu nih ya Pak. Boleh dengan siapa ini? Bapak siapa yang mau Nggak apa-apa. menjawab? Iya, Pak Endro? boleh. Iya, Silakan. siap. Iya. Untuk cyberbullying tadi termasuk jenis tindak pidana ya. Oke. Tentunya ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya. Oke. Nah, karena telah diatur sebelumnya, maka ada
hukuman apabila pelanggaran cyberbullying ini dilakukan. Kita harus mengetahui ada peraturan bahwa cyberbullying itu memang dilarang. Jadi harus mengetahui setiap orang itu harus tahu ada undang-undang tentang ITE tadi. Itu ada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Kemudian ada pembaruan kemarin tuh nomor 1 tahun 2024 ya. Tentang ITE juga. Terus ya untuk dari kita mengetahui sejak dini mungkin diberitahu mungkin dari seperti dari ini nih, anak-anak seperti sekarang ini ya. Kemudian ada penyuluhan juga. Nah, ini untuk mengetahui juga ada pemberitahuan kalau bermedia sosial itu juga tadi tidak asal mengetik untuk memposting tulisan ke dalam seperti itu. Kemudian harus tidak perlu detail dalam menyantumkan informasi, terus menjaga etika juga untuk menyantumkan di media sosial. Iya, betul. Jadi hal yang waspada sederhana juga gitu. Sederhana sekali sebenarnya itu ya. Hal-hal yang tidak terlalu penting, maksudnya yang penting buat kita jangan di-share gitu aja di media sosial. Itu jadi ngundang juga sebenarnya ya. Sama seperti hari ini bapak-bapak ini sedang penyuluhan di sini salah satu caranya memberantas cyberbullying. Jadi masyarakat tahu kalau misalnya ternyata cyberbullying itu ada hukumannya loh gitu. Ada peraturannya dan bisa termasuk dalam tindak pidana ya, bisa diadili gitu, bisa ditangkap lo Bang kalau lo ngata-ngatain orang di sosial media. Tapi gue dikatain jelek sama Sanas gue nggak marah gue. Karena itu pakai, jadi gue nggak marah. Tapi kalau gue ganteng-ganteng jelek gue langsung lapor. Karena itu kebohongan. Oke, Ibu Lia, terima kasih atur nuhun Bu Lia. Ya. Selanjutnya? Selanjutnya ada Bapak Asep di Cilengsi. Bapak Asep di Cilengsi, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Mau bertanya nih Pak, hukuman apa aja nih biasanya buat pelaku cyberbullying? Apa ada tingkatannya? Dan prosedur pelaporannya seperti apa? Apakah ada biayanya? Tidak. Nah, boleh nih. Mungkin Pak Asep punya ini kali ya, punya ini. Pernah ngalamin juga dia. Pernah ngalamin, mungkin pengen nggak cuman Pak Asep doang, mungkin semuanya mungkin Mitra Jaman Siar pengen tahu pelaporannya seperti apa. Oke, gitu. silakan. Oke, terima kasih ke Pak Asep atas pertanyaannya. Mungkin salah satu contoh aturan tentang cyberbullying yang merupakan pencemaran nama baik itu kan terdapat di Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 di mana ancaman pidananya paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa 6 tahun penjaranya ya. Jadi jangan main-main dengan sosial media. Aduh. Dan juga untuk proses pelaporannya ya tinggal disiapkan aja barang bukti yang pelapor punya, terus dibuat laporan ke kepolisian, nanti ditindaklanjuti oleh penyidik kepolisian. Nanti mau menggali tentang alat bukti atau barang bukti tambahan nanti biar penyidik yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan lebih dahulu baru penyidikan nanti. Jadi untuk prosedurnya harus dikumpulkan dulu buktinya, gitu. Datang dulu ke kepolisian, buat laporan. Dan untuk biayanya nih. Untuk biaya biasanya nggak ada dikenakan biaya. Tidak dikenakan biaya. Jadi silakan kalau melapor silakan. Jika ingin melapor ya. Baik. Jadi mungkin sudah cukup jelas untuk Bapak Asep di Cilengsi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu ada lagi nih, ada Kakak Ine di Tambun. Mau tanya katanya Pak, bedanya cyberbullying sama pelecehan seksual tuh seperti apa bedanya? Terima kasih sebelumnya. Gitu. Tadi sebetulnya depan udah dijelaskan, cuman baru gabung kali. Iya, gabung. Tadi Bang Hendro udah dijelaskan. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin beda cyberbullying sama pelecehan seksual ya. Pelecehan itu termasuk kategori bullying, mungkin bullying aja, nggak pakai cyber. Cyberbullying itu kan merupakan intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal yang dilakukan di dunia maya. Dan kalau bullying tidak menggunakan kata dunia maya.
merupakan cuma intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Jadi mungkin bedanya untuk pelecehan seksual itu bisa ada di cyberbullying, Bisa tapi ya? ada bullying. Oke. Misalnya untuk cyberbullying dia menyebarkan konten-konten tidak senonoh atau Oke. menyebarkan foto korban. Nah, itu kan Termasuk ya. iya, termasuk di dalam Undang-Undang ITE itu ada pasal Buka mungkin Pak. pasal 32 ayat 1 junto pasal 6 ayat 1 atau 32 ayat 2 junto Iya. pasal 48 ayat 2 di mana ada ancaman pidananya paling banyak lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Itu untuk kasus pelecehan tapi di cyberbullying ya. Ya, menyebarkan konten-konten mungkin yang tidak senonoh lah. Oke. Untuk bullying sendiri, pelecehan seksual misalnya di KUHP terdapat di pasal 289 Iya. itu merupakan pencabulan masuk kategorinya, Oke. ancaman hukumannya 9 tahun. Oke. Jika korbannya anak terdapat di pasal 293 294 KUHP itu ancaman hukumannya 7 tahun. Dan jika pelakunya anak, korbannya anak itu terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak aturannya. Di pasal 81 kalau nggak salah tentang pencabulan, pasal 82 tentang persetubuhan. Oke. Jadi semuanya ada aturannya, Ada ada aturan. undang-undang yang mengatur hal tersebut. Iya. Jadi sudah cukup jelas untuk kakak Ine ya di Tambun bedanya pelecehan seksual dan cyberbullying. Kalau pelecehan seksual sudah jelas itu bullying ya. Tapi untuk pelecehan seksual yang cyberbullyingnya juga ada ya. Ada itu seperti mengirimkan video-video yang tidak senonoh seperti itu ya. Baik. Jadi sudah cukup jelas. Mungkin satu lagi nih yang mau tanya lagi nih ya. Boleh ya Pak ya. Boleh. Silakan. Punten maaf nih. Ada Mbak Soraya Dewi nih dari Kaliabang Nangka mau tanya nih, biasanya faktor seseorang bisa melakukan cyberbullying itu kenapa ya? Kenapa gitu Pak? Kenapa dia bisa melakukan gitu? Baik, terima kasih. Mungkin faktor-faktor orang melakukan cyberbullying itu banyak ya. Mungkin dari faktor ekonomi bisa terjadi orang menyebarkan konten itu disertai dengan ancaman, misalnya kamu misalnya kalau banyak terjadi itu orang yang misalnya orang yang udah pacaran tapi putus, terus dia iseng dia apa bagi duit dong misalnya, kalau nggak saya sebarkan foto kita, bisa jadi seperti itu. Terus dan faktor ekonomi faktor iri kalau saya. Kalau misalnya ngata-ngatain gitu kan, suka ngata-ngatain. Faktor pendidikan juga. Pendidikan ya. Biasanya orang yang berpendidikan rendah itu kan SDM-nya kurang. Itu jadi dia nggak sebelum melakukan tuh dia nggak tidak berpikir akibatnya apa ke depan. Itu faktor apa lagi ya bisa jadi karena dendam juga bisa kali ya Pak. Biasanya mungkin pelaku adalah sebenarnya korban dulu, sebenarnya pernah jadi korban lalu dia nggak terima, lalu dia bisa ngata-ngatain kayak gitu tuh di media sosial gitu. Cyberbullying tuh kadang akibatnya itu kan dirasa oleh korban lama. Iya. Lama. Jadi bisa jadi dia pertama korban kemudian jadi pelaku. Iya, bisa jadi karena seperti itu. Korban bisa jadi pelaku ya? Bisa. Mungkin karena sakit hati karena terus-menerus ya mendapat ancaman dia berbalik. Karena yang diserangkan kesehatan mental. Iya. Kalau orang tidak bisa menjaga kesehatan mentalnya bisa jadi semuanya jadi korban menjadi pelaku. Ya memang namanya kesehatan mental memang harus dijaga sekali ya. Karena tidak main-main ya, sampai ada kasus mohon maaf seperti bunuh diri kalau misalnya tidak kuat seperti itu, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain itu juga termasuk ya, jadi bikin kesehatan mental tidak bagus kalau misalnya orang terus-terusan mendapatkan bullying atau ya itu tadi kata-kata yang tidak bagus itu. Karena pada dasarnya bullying itu kekerasannya bukan secara fisik, secara psikis juga kena.
Jadi dari kata-kata kita secara verbal itu akan menyakiti sesuatu seseorang. Baiknya kita nggak usah lah banyak ngerumpi misalnya gitu nih. Iya nih, ini dia nih. Ngomongin Merumpi tetangga. dia nih. Kadang orang itu beda-beda cara dia menerima omongan Oke. orang. Misal, ada yang dimasukin ke hati, ada Bener. yang bodo amat. Iya, betul, Dan betul. Itu kita nggak tahu seperti Iya. apa orang watak seseorang. Iya. Kadang-kadang dibuat status dulu sama dia. Nah, awalnya. Termasuk itu ya, termasuk cyberbullying Dibuat juga ya. status. Kalau bikin status ngata-ngatain Kalau banyak tetangga. komentarnya banyak, misalnya yang negatif itu Iya. juga bisa Termasuk masuk. ya. Iya, sama kayak ngerumpi itu jadi ngerumpi media sosial. Oke, kayak di dalam grup gitu ya, mereka WA saling grup. saling saling ngomongin seseorang itu, ngata-ngatain di situ, itu juga termasuk dalam cyberbullying. Iya, kalau misalnya akibatnya dia bunuh diri gimana? Oke. Atau orang lain yang menerima akibat tersebut gara-gara dia emosi atau Oke. sebagainya kan jadi sakit hatinya. Iya. Saya juga nggak tahu. Siap. Nggak, jadi memang bahaya sekali. Iya. Iya. Nanti untuk di segmen selanjutnya kita bakalan balik lagi. Masih banyak pertanyaan yang mau Teres sampein sama bapak-bapak siang ini, tapi ada iklan dulu yang melewati. Oke. Jadi terima kasih buat Mitra Zaman Siar yang sudah bertanya di siang hari ini. Nanti kita akan balik lagi, tentunya masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Kita sudah di segmen akhir ya, Oke, Mitra oke, Zaman oke. Siar. Iya. Ngobrol-ngobrol seru selama 1 jam bersama bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Banyak bener manfaatnya. Re. Iya, banyak, Dari banyak. nggak tahu kita jadi tahu. Tahu, Sekarang kita nggak sembarangan untuk di sosial media kalau Iya, gitu. Iya. pokoknya hal-hal yang termasuk dengan bullying, entah bullyingnya Iya. sendiri atau cyberbullying, salah mulu dari tadi ngomong. Cyberbullying. Cyberbullying itu tidak diperbolehkan ya Mitra Iya. Zaman Siar. Sangat tidak diperbolehkan karena ada hukumannya loh Iya, gitu. nggak sembarangan, Mitra, Udah ya. disebutkan tadi sama bapak-bapak, sama Pak Oscar dan juga Pak Endro bahwa Iya. hukumannya waduh nggak main-main. 6 tahun denda bisa 1 miliar. Iya. 1 miliar ya Pak ya? Itu dia. Itu duit semua itu. Kayaknya. Nggak campur daun. Campur kertas. Oke, silakan Tere. Untuk pertanyaan nih ya Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi, sedikit lagi nih. Kan sekarang ini ya di zaman digital dan media sosial, netizen gampang banget menghakimi secara massal. Iya. Apabila nih ada sosok atau figur yang melakukan kesalahan ataupun blunder gitulah istilahnya. Sebaiknya kita sebagai warganet nih harus seperti apa sih Pak dalam melihat sebuah masalah yang terjadi di dunia maya gitu? Apa kita diem aja, nggak usah komentar atau gimana gitu, menurut Bapak nih? Kadang-kadang kan orang pada main hakim sendiri aja, Re. Nggak disuruh juga itu, pada spontan kadang-kadang itu. Terima kasih Mbak Tere. Iya. Mungkin dari persepsi saya untuk menanggapi hal tersebut, kita setiap ada berita atau ada kasus kita harus validasi dulu kebenarannya, Iya. kebenaran tentang informasi tersebut. Jangan langsung nyinyir lah Iya, jadi netizen kan. Iya, iya. Kadang di Indonesia mah netizen maha benar. Iya, maha benar. Dikit-dikit dikomenin, dikit-dikit viral. Iya. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya gimana proses berita tersebut itu hoax atau enggak. Iya, betul. Iya. Kalau saya mah dalam persepsi saya kita harus mencari tahu kebenaran suatu berita tersebut, Iya. jangan langsung menghakimi. Betul. Terus misalnya udah rame-rame netizen nyerang, misalnya ada kolom komentar kita, misal kita yang kena, udah matikan aja kolom komentarnya. Betul ya. Iya. Salah satu ini ya, salah satu cara paling ampuh Karena biasanya. nggak usah ngeliat media sosial dulu deh sampai kebenaran suatu berita itu terungkap. Betul, itu benar betul. berita asli atau hoax. Iya. Ya mungkin gitu, cari tahu kebenaran suatu informasi terlebih dahulu, baru kalian bisa menjudge sesuatu. Oke, jadi jangan asal judge ataupun jangan asal ngomong, jangan asal dikatain, jangan asal diketik karena kita nggak tahu apakah orang itu terima atau enggak. Iya. Kalau misalnya nggak terima, waduh, kita dilaporin kan,
pasti dapat ya, kelacak ya. Iya. Meskipun Tapi karena sekarang lebih sering sih yang komen-komen negatif itu akun anonim. iya, Iya, itu akun kalau yang robot. seperti itu bakal kelacak nggak? Itu agak susah karena ya fotonya telur doang, nggak ada gambarnya kan. Biasanya kan di media sosial itu kerjaannya cuman negatif komen Negatif. aja. Benar, Iya, benar, Ya, benar. kadang itu ada sih orang yang seperti itu. Ya istilahnya kalau kita sekarang tuh ada buzzer juga termasuk. Iya, gitu. termasuk ya. Itu termasuk cyberbullying juga bukan? Bisa tapi termasuk. itu mah terstruktur. ada Iya. Yang ada tak- ininya ya, Iya, ada komandonya. Ada komando. Iya. Heeh. Jadi ya ini untuk mitra zaman siar pribadi secara pribadi aja. Mulai sekarang kita bijak-bijaklah bermedia sosial betul. seperti itu. Setuju. Nah, ini terakhir banget nih, pertanyaan akhir banget nih. Bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya kayak ayo dong Bapak Andrew sama Bapak Oska kasih pesan-pesan nih dari Bapak-bapak nih untuk siapapun di luar sana, Iya. terutama warganet ya, agar tidak melakukan cyberbullying gitu. Boleh Pak Andrew? Andrew dulu deh. Apa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ya. terdapat ruang-ruang digital ya seperti Iya. sekarang ini. Iya. Kemudian yang mana harus dijaga ya biar ada pun kita bisa mengetahui ada ruang digital itu yang dunia internet itu bersih dan sehat, kemudian ada beretika dan produktif ya seperti itu. Iya. Dia harus dalam melakukan kegiatan di sistem elektronik, jadi kita harus hati-hati ya, jangan Iya. asal posting konten. Iya, dan betul. Selalu waspada ya, harus mengetahui bahwa tindakan memosting, menyebarkan berita palsu ataupun apa itu sebagai bentuk pelanggaran ataupun larangan. Seperti itu. Terima kasih buat Pak Andrew. Mungkin Pak Oska Tambahkan boleh. bisa nambahkan Buat pesan-pesannya untuk buat, mitra. buat pendengar mitra Radio El Gangga. Untuk pendengar setia Radio El Gangga, Ya. kami cuma berpesan, bijaklah dalam bermedia sosial, karena jarimu harimaumu yang akan menerkamu. Iya. Karena sekarang aturan mengenai cyberbullying ini udah banyak aturan yang memuat tentang cyberbullying ini. Jadi berhati-hatilah dalam bermedia sosial karena semuanya ada dampak yang akan ditimbulkan dari setiap ketikan kita, setiap postingan kita itu harus hati-hati dalam berselancar di dunia maya. Sekian. Jarimu, harimau. Waduh, ini kata-kata terakhir yang luar biasa. Kalau jarimu gede sekali. Iya, jempolku jempolmu sama. Kalau ini bukan. Wih, luar Bukan. biasa, luar biasa. Iya, luar biasa. jadi perbincangan hari ini ya 1 jam dari tadi yang jam 10 ya. Sangat berisi banget nih. Iya, banyak manfaatnya. Banyak banget manfaatnya. Semoga Dari- mitra Zaman Siar juga makin teredukasi ya. Benar, dari nggak Ayah. tahu jadi tahu, dari nggak tahu jadi tahu, luar biasa. Jadi tahu bahwa nggak boleh loh. Nggak kamu boleh kita melakukan bullying, seperti ya. itu. Dan tidak terasa waktu Oke. sudah memisahkan kita, Bang. Iya, Kita terima harus kasih. berpisah juga dengan bapak-bapak, Bapak Oska dan juga Bapak Andrew. Terima kasih banget Iya. ya udah mampir. Sama-sama. Bang Betot dan Mbak Tere. Iya. Sering-sering mampir ke El Gangga. Iya, karena deket ya. Mampir. Kalau nggak Iya, talkshow deket kita banget. kalau nggak talkshow kita ngopi aja Iya. di bawah. Oke deh. Iya, Kita semoga harus pamit sehat ya. selalu buat bapak-bapak, sehat selalu, Iya. lancar terus setiap apapun yang direncanakan pokoknya. Jangan lupa besok kita libur berarti ya. Ih, kita mau pengumuman sama Mitra Zaman Iya, Siar. kita Kalau libur. besok kita libur sampai hari Senin. Iya, kita hari Senin. Kalau di Selasa kita masuk bulan puasa, Oke, kita berarti adanya masuk, sore. adanya di sore hari. Adanya sore di acara berbuka puasa bersama Iya, ya. bukan di bukber, Bang. Bu, apa? Ada programnya namanya. Kali bukber. Gua udah membuka aja, Re. Bukan tuh kos kaki. Oh, bukan. Enggak, puasa dong. Dia udah bilang katanya tahun ini aku mau puasa karena Aku mau mau turun puasa. 5 kilo katanya. Badanku Nggak pengen percaya. badanku pengen begaret-garet. Terima kasih tim Hore semuanya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kejaksaan Negeri Kota Kota Bekasi Bekasi. yang sudah Iya. berbincang-bincang Luar nih, biasa. memberikan edukasi untuk Mitra Zaman Siar Iya. dan
akhir kata ya Bang ya. Oke. Kita mau pamit undur diri gitu. Jadi buat mitra selamat berakhir pekan, apalagi ini long weekend ya Bang ya. Betul. Kayaknya udah hawa-hawanya udah pengen buru-buru liburan gitu. Dan semoga sehat terus ya Bang ya. Amin. Tetap semangat. Yes. Sampai ketemu lagi nanti di hari Selasa Asik. sama Tere dan juga Bang Betot. Jadi saya Tere, Saya Bang Betot. kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.